suami. Saya Yulis Royuli sebagai bidan. Saya Safitri Utami sebagai kameramen. Saya Budi Nurmala sebagai asisten bidan. Saya Devi Musa sebagai pasien. Kepala bayi tampak bengkak melebihi garis pegas, melewati sutura. Pemeriksaan mata, konjungtiva merah muda, kemudian sklera putih. Melakukan pemeriksaan pada telinga bersih, kiri dan kanan simetris. Sekarang pemeriksaan mulut, yaitu mulut simetris, tidak ada palatoskizis, labioskizis. Refleks routing baik, kemudian refleks sucking baik, refleks swallowing juga baik. Sekarang pemeriksaan dada simetris, kemudian puting susu berbentuk simetris. Sekarang pemeriksaan bahu simetris, kemudian ke siku simetris, tangan, jari-jari tangan lengkap, kiri dan kanan. Sekarang pemeriksaan pada kaki, jari-jari kaki lengkap, simetris, kemudian refleks moronya juga bagus. Kemudian refleks palmar grasping juga bagus. Sekarang pemeriksaan pada abdomen simetris, terdapat 2 arteri dan 1 vena. Sekarang pemeriksaan pada genitalia, panjang penisnya kira-kira 3-4 cm, kemudian lebarnya 1,3 cm. Lubang uretra juga berada pada ujung penis, dan jumlah testis ada 2. Sekarang pemeriksaan pada tungkai atau kaki, yaitu refleks Babinskinya bagus. Sekarang pemeriksaan pada punggung bayi dengan cara menelungkupkan bayi. Kemudian palpasi apakah ada pembengkakan. Sekarang pemeriksaan anus dan rektum.
Tidak ada kelainan pada atresia ani. Pemeriksaan pada kulit bayi. Warna kulit bayi kemerahan, tidak ada bercak-bercak atau tanda infeksi. Ini Bu bayinya. Tadi bayinya sudah kami periksa, hasil pemeriksaan fisiknya normal, berat badannya itu 3.600 gram, suhunya itu 36,5 derajat Celcius, dan jantungnya 120 kali per menit, pernapasannya itu 50 kali per menit ya Bu ya, terus lingkar dadanya itu 35 cm. Di sini dari hasil pemeriksaannya itu nggak ada masalah Bu, cuma tadi waktu kami melakukan pemeriksaan kepala, di bagian kepalanya itu terdapat benjolan Bu. Benjolannya tuh dalam batas tegas dan tampak bengkak Bu di bagian kepalanya. Benjolannya itu Bu, itu disebabkan karena persalinan yang lama Bu. Karena persalinannya lama, jadi terjadinya bertumpang tindihnya tulang kepala bayi di daerah pertengahan kepala bayi ibu. Itu salah satu upaya bayi mengecilkan lingkaran kepalanya untuk melalui jalan lahir Bu. Jadi benjolan ini tuh disebut dengan caput succedaneum. Jadi bagaimana keadaan bayi kami Bu? Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena benjolan yang terjadi di kepala bayi Bapak dan Ibu ini normal ya Bu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan itu karena persalinannya lama Pak. Apakah ada pengobatan khusus Bu? Jadi begini ya Pak Ibu, tidak ada pengobatan khusus yang dapat kami berikan untuk bayi Ibu karena benjolannya ini normal. Nah, jadi benjolannya ini bakalan hilang setelah 2 atau 5 hari setelah bayinya lahir Pak, begitu. Jadi apa Bu yang harus saya lakukan untuk bayi saya Bu? Jadi Ibu di sini hanya perlu memberikan ASI yang adekuat ya Bu ya, tanpa membatasinya. Jadi jika bayi Ibu lapar, Ibu segera menyusuinya. Jangan diganti dengan susu formula ya Bu ya, karena ASI ini sangat baik bagi bayi. Di dalam ASI itu terdapat sistem kekebalan tubuh yang melindungi bayi dari infeksi kuman seperti bakteri, virus, dan juga parasit Bu. Selain itu, ASI juga bagus untuk perkembangan tumbuh kembang pada bayi Ibu. Baik Ibu, saya akan sesering mungkin memberikan bayi saya ASI Bu. Iya Bu, selain itu Ibu juga harus mengetahui tanda bahaya pada bayi baru lahir ya Bu ya, itu seperti bayinya itu rewel. Terus yang kedua tidak mau menyusui, yang ketiga itu suhu badannya tinggi ya Bu ya, lebih dari 37 derajat Celcius. Jadi kalau Ibu menemukan tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, Ibu segera bawa bayi Ibu ke sini ya Bu ya, jangan ditahan-tahan. Baik Ibu, saya mengerti. Saya akan selalu memperhatikan bayi saya Bu. Baik Bapak, Ibu, kami permisi dulu ya Pak Bu. Nanti kalau ada apa-apa dengan bayinya atau dengan ibunya, segera panggil kami ya.